Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi melalui program Gema, Gerakan Merenungkan Alkitab, yang saya percaya akan selalu memberikan kekuatan dan arahan yang jelas untuk menapaki hidup bersama dengan Tuhan tiap-tiap hari. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita tentunya untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini terambil dalam surat 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 23 hingga 26. 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 23 hingga 26. Demikian kata firman Tuhan. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Dari bacaan firman Tuhan ini kita mengerti bahwa ketika Rasul Paulus menuntun atau mengajarkan prinsip-prinsip dasar bagaimana seharusnya seorang hamba Tuhan berperilaku kepada Timotius, ini menjadi sebuah pedoman dan pegangan utamanya bagi semua kita yang melayani Tuhan dalam konteks, dalam atribut sebagai hamba Tuhan. Saya percaya saudara dan saya, selain identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi jangan lupa kita juga adalah sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidaklah diberikan satu atribut hanya kepada pendeta atau pastor atau para pelayan Tuhan yang melayani di gereja, utamanya mereka yang memberitakan firman Tuhan. Tidak, tetapi saudara dan saya juga adalah hamba-hamba Tuhan. Dan sebagai seorang hamba Tuhan tentunya Paulus memberikan penekanan bahwa hindari soal-soal yang dicari-cari. Dalam pergaulan kita sehari-hari ada banyak hal yang bisa menjerumuskan kita saudara-saudara untuk kita masuk atau terjebak dalam situasi dalam tanda kutip dicari-cari. Perkataan-perkataan atau mungkin dialog-dialog yang tidak benar, yang tidak baik, yang akan menimbulkan perdebatan panjang sehingga menimbulkan pertengkaran. Jelas tadi dalam bacaan kita dikatakan bahwa sedangkan seorang hamba Tuhan itu katanya tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Jadi tidak ada batasan, bukan hanya dalam kelompok jemaat saja di gereja atau mungkin dalam kelompok sel atau komunitas atau apapun juga disebutnya. Kita harus punya sebuah sikap yang baik tentunya. Nah kemudian ia harus cakap mengajar dan sabar ya. Jadi bukan hanya nggak boleh bertengkar tetapi juga dia harus ramah dan juga harus cakap mengajar dan sabar. Itu menjadi sebuah catatan penting dalam kita melayani Tuhan. Dengan tujuan nanti saudara akan ketemu yang berikut ini. Dikatakan dapat menuntun orang yang suka melawan. Nah ternyata dalam kehidupan pelayanan kita akan bertemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip suka melawan. Tentunya bukan kita lawan lagi dengan kekerasan, tetapi di kata sebelumnya harus dengan lemah lembut. Dengan caranya Tuhan menuntun orang-orang yang suka melawan ini dalam pelayanan supaya dengan harapan bahwa orang-orang ini diberikan kesempatan lagi untuk bertobat. Artinya kembali kepada jalannya Tuhan. Kalau saudara lihat di ayat yang paling terakhir ini hatinya Tuhan bagi orang-orang yang suka melawan. Dikatakan dengan demikian mereka sadar kembali. Itu dia. Jadi waktu kita berperilaku sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tidak suka bertengkar, kemudian ramah terhadap semua orang, cakap untuk mengajar, sabar, kemudian lemah lembut, tujuan akhirnya adalah menyadarkan mereka orang-orang yang suka melawan itu terlepas dari jerat iblis. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kita dan menjadi berkat. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Ternyata Tuhan, kami akan berhadapan dengan orang-orang yang suka melawan mungkin, yang ada dalam pelayanan kami.
Tetapi kami bersyukur biarlah orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan didewasakan melalui perilaku hidup kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami mengajarkan kebenaran, kami menghidupi kebenaran, dan kebenaran itu tinggal di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menolong kami dengan kemampuan dari Roh Kudus dan firman-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.